Bapak Ibu, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara diseminasi program CGP Angkatan 8. Selanjutnya, marilah kita lihat paparan slide berikut ini Bapak Ibu. Diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Muhammad Muid, SSN atau saya sendiri, CGP Angkatan 8, Kota Salatiga. Dan fasilitator kami yaitu Bu Yusni Usmaningrum MPD. Kemudian pengajar praktek kami yaitu Bapak Slamet Riyadi SPD. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif. Bapak Ibu, materi yang akan kita bahas yaitu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Bapak Ibu, di sini ada permainan cobalah buka. Dalam permainan ini Bapak Ibu silahkan berpasang-pasangan. Yang pertama sebagai penggenggam dan yang kedua sebagai pembuka genggaman. Ibu yang bertugas sebagai penggenggam, bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas dari Bapak Ibu pasangannya yaitu atau rekan Anda yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan dari pengepal. Bapak Ibu yang ingin membuka, yang berperan sebagai pembuka, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Bapak Ibu yang bertugas sebagai pengepal bersedia membuka kepalan tangannya. Bapak Ibu, sekarang saya akan bertanya, jadi menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalanya? Coba Bapak Nur Said. Ya, alasannya apa? Ya, betul sekali. Kalau kita membiarkan orang lain membuka kepalan kita, berarti Bapak Ibu membiarkan tangannya terbuka, berarti kontrol berada dari orang lain.
Perubahan paradigma teori kontrol yang meluruskan miskonsepsi makna kontrol dari William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mereka belajar untuk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Dan ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Bapak Ibu, sebenarnya ilusi-ilusi ini hanya batas sementara. Jadi murid akan patuh, tapi tidak berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari gurunya. Yaitu materi yang kedua, disiplin positif. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kalimat disiplin positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Ya, bisa karena kepatuhan dan apa lagi? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian. Artinya disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dengan orang lain. Nilai-nilai yang kita dihargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila, apakah Bapak Ibu masih ingat ada 6 profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa? Ya, Bapak Paul. Ya, betul sekali, mandiri. Dan apalagi? Chris, bernalar kritis, ya. Dan ada yang ketiga, kreatif. Dan apa? Bergotong royong, ya, berkebinekaan global, dan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
materi yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Di manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, dan kasih sayang dan rasa diterima, dan kebebasan, dan yang ketiga kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Ini ada kasus Bapak Ibu, Ibu Ria seorang guru kelas 7 di SMP sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ya, Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Jadi ada 5 kemungkinan. Jadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika menghadapi situasi seperti Ibu Ria? Ya, maka ya menasihati bisa juga. Apa lagi? Ya, betul Bapak Ibu. Kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Jadi ada 5 kemungkinan. Tadi ada 5 kasus. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Di Agus melakukan itu bisa jadi mungkin ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus. Di alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi ada 5 kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama, jika alasan Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti Agus sedang melakukan kebutuhan dasar yang berupa survival atau bertahan hidup. Dan jika alasannya Agus ingin diperhatikan oleh teman-temannya, jadi ini ada kebutuhan kasih sayang dan ingin dihormati atau disayangi. Kemudian kebutuhan yang ketiga, jika dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, ini kebutuhan akan kekuasaan, jadi power. Dan jika Agus alasannya merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekalnya selalu sama, berarti ini Agus sedang melakukan kebutuhan dan kebebasan. Dan jika alasan Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, berarti ini Agus sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan, dia hanya iseng. Bapak Ibu, kalau kita mengetahui alasannya dari murid kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, maka kita akan bisa mencarikan solusinya, tidak langsung kita memvonis atau langsung menghukum anak tersebut. Selanjutnya pada materi yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan
atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal, ini berasal dari luar. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang kita harapkan dari murid-murid kita, Bapak Ibu, yaitu motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif yaitu supaya anak bisa termotivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari kontrol orang lain. Berikutnya ada kasus lagi, Bapak Ibu, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu. Dan Iva diminta untuk maju ke depan dan berdiri sambil menunjuk hidungnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas menunjuk hidungnya. Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak ya, mengapa? Ya, karena tidak sesuai dengan hukuman dengan apa yang dilakukan oleh Iva, kesalahan Iva tidak nyambung ya Pak Ibu. Selanjutnya mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Pak Ibu.
Ya, ini termasuk hukuman. Karena tidak nyambung ya. Dan yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya betul, konsekuensi. Kenapa? Ya karena membersihkan coretan yang dibuat, ini kesalahannya dia kan membuat coretan di atas meja. Maka dia konsekuensinya adalah membersihkan. Dan yang tiga, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya betul sekali ya Pak Ibu, sekarang sudah paham ya, membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Dan ada satu lagi, berjemur di lapangan karena membuat gaduh di kelas. Ya, ini termasuk hukuman. Selanjutnya materi yang kelima yaitu restitusi, posisi kontrol guru. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Selsom Gosen 1996. Ketika peserta didik berbuat kesalahan, maka guru dapat membimbing, membuat evaluasi diri tentang cara untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka dapat kembali kepada komunitas dengan pribadi yang lebih kuat. Kalimat restitusi, apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompoknya. Mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain. Posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu semua sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah atau sebagai pemantau atau sebagai teman atau bahkan sebagai manajer, atau mungkin lebih dari satu Bapak Ibu, kadang-kadang sebagai penghukum, kadang-kadang sebagai teman, kadang-kadang sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Ya, ini ada yang paling pas yaitu sebagai manajer. Itu tergantung kondisi dan situasinya ya. Berikutnya ada kasus lagi Bapak Ibu. Pada hari Senin Pak Ali tidak dapat masuk sekolah. Pak Ali merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Ali. Bu Rina baru 1 tahun mengajar di sekolah tersebut. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Rina. Ibu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah nak, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan tetap mengobrol. Menurut Bapak Ibu, sikap dari Bu Rina itu sebagai pengontrol apa?
Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang dilakukan oleh Bu Rina adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kalau tidak tidak menuruti apa kata Bu Rina, maka nanti Bu Rina akan dimarahi oleh kepala sekolah, sehingga anak-anak juga merasa bersalah pada Bu Rina jika melakukan perbuatan tersebut. Tapi nyatanya anak-anak tidak mengindahkannya. Bisa disimpulkan mungkin posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah kurang efektif, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas, yaitu materi yang ke-6. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Karena peraturan cenderung berasal dari luar, ya, dari aturannya sudah ada, sedangkan kalau keyakinan kan kita sepakati bersama, itu timbul dari keinginan dari siswa sendiri. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya yang terakhir yaitu materi tentang segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi ini guru dapat membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dan yang kedua, membantu siswa untuk berbuat jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan setelah menstabilkan identitas, dilakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan setelah itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi Bapak Ibu, penerapan restitusi pada peserta didik dilakukan dengan 3 tahap yang dikenal dengan nama segitiga restitusi. Dian Gosin. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, contoh-contoh menstabilkan identitas. Kemudian langkah berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Karena kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini adalah contoh validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah contoh-contoh menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah bersedia menyimak. Sekarang marilah berefleksi bagaimana perasaan Anda, atau bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini, dan apa hal yang paling Bapak Ibu ingat pada materi ini, dan apa langkah kecil yang akan Bapak Ibu lakukan. Silahkan Bapak Ibu bisa menuliskannya. Terima kasih.
Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Baik? Baik. Hari ini yang tidak masuk siapa, Nak? Yes. Ya, kenapa ya? Oh, itu baru datang ya? Kenapa aja? Kenapa? Masuk? Kok baru datang, kenapa? Oh, kok bisa kesiangan? Kenapa? Tadi malam main game ya? Oh ya, tidak apa-apa, silahkan masuk. Ya, tahu nggak kamu kenapa dipanggil ke ruangan ini? Karena telat. Kamu tahu kan kalau di sekolahan kita jam masuknya itu jam berapa? Jam 7. Nah, tadi kamu terlambat berapa menit ayo? Kenapa kok bisa terlambat? Pamit gak mencari tahu sama menyalahkan kamu kenapa kamu terlambat ya, tapi pamit hanya ingin memastikan bahwa keyakinan kelas kita sudah kita sepakati bersama, tentunya harus kita jalani bersama. Jadi kalau kita kesepakatan kelasnya kan masuknya jam 7, jadi jangan sampai terlambat. Jadi untuk kedepannya pamit harap kami jangan terlambat, apapun alasannya diusahakan untuk tidak terlambat karena sudah menjadi kesepakatan kita. Sudah, silakan masuk kelas.